pada saat pembelajaran. Ya. Tetapi jangan digunakan di luar konteks pembelajaran. Jika nanti ada yang ketahuan menggunakan handphone di sela-sela jam pelajaran yang tidak membutuhkan akses handphone, handphonenya Ibu sikat. Paham? Paham. Sepakat ya? Sepakat. Oke, selanjutnya Ibu tanya dulu nih. Minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang keanekaragaman hayati. Ada yang masih ingat apa saja? Artika? Keanekaragaman gen, spesies, ekosistem. Oke, jadi kata temannya tadi si Artika, Bu, kami sudah belajar tentang keanekaragaman gen, Bu, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Oke, kita lanjut. Silakan diperhatikan. Oke, ikut ya. Sekarang setelah melihat videonya, berapa anak yang ada di video? Semua sudah pernah? Tapi orang Palembang bisa tidak pernah, ya kan? Oke, sepanjang kalian pernah berada di kawasan Sungai Musi, di sekitar Sungai Musi, apa sih yang kalian temukan di sana? Perahu, kata siapa? Apa? Nelayan. Keanekaragaman biota sungai, apa saja keanekaragamannya, Satria? Apa? Apa lagi? Yang ditemukan di sana apa lagi? Ikan, Bu. Siput. Siapa lagi berikutnya? Agus? Eceng gondok, Bu. Banyak eceng gondok di sekitar Sungai Musi ya. Selain itu apa lagi? Apa? Kerang, Bu. Apa? Teripang. Ada teripang di Sungai Musi? Udang, Bu. Udang sungai, Bu. Kalau teripang ada? Ada teripang di ekosistem laut. Oke. Kenapa Ibu tanya tentang ekosistem sungai? Ada tujuannya, ada dengan pembelajaran kita. Menggunakan pemahaman yang dimiliki untuk merangkati ekosistem Sungai Musi, baik faktor biotik ataupun faktor abiotik, dengan memilih alat bantu yang tepat untuk melakukan pengukuran dan objek yang dipilih. Oke, sekarang nanti Ibu akan membagikan LKPD ya pada kalian kembali kerja ya, untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Ya. Sistem penilaiannya Ibu akan menilai melalui presentasi kelompok yang akan kalian kerjakan bersama-sama. Terus penilaian profil Pancasila, apakah kalian kelompok kalian sudah bergotong royong, ya, atau hanya kerja sendiri-sendiri? Ini ada penilaiannya. Terus ada nanti di akhir Ibu kasih post test, ya, post test yang dikerjakan secara mandiri. Oke, sekarang silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ketua kelas boleh Ibu bantu untuk membagikan LKPD-nya. Oke, kamu lihat lembar tugasnya. Ya. Di halaman
disuruh mengisi nama kelompok kamu. Ya. Selanjutnya, situ ada tujuan pembelajaran dan tujuan akhir pembelajaran. Nanti dibaca, ya, petunjuknya juga dibaca. Di sini juga Ibu sertakan artikel, potongan artikel yang nanti untuk lebih jelasnya ini ada linknya. Silakan kalian boleh menggunakan handphone untuk mengakses linknya. Ya, ada juga nanti dalam bentuk video. Oke, kalian perhatikan sebentar videonya. Sungai merupakan badan air mengalir yang membentuk aliran di daerah daratan dari hulu menuju ke arah hilir dan akhirnya bermuara ke laut. Air sungai sangat berfungsi untuk memenuhi kebutuhan kehidupan makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia di sekitarnya. Apa yang dimaksud dengan ekosistem sungai? Ekosistem sungai adalah sistem ekologi alami yang terbentuk oleh interaksi antara komponen biotik dan abiotik sungai. Ekosistem ini memiliki ciri khas yaitu adanya aliran air yang searah sehingga memungkinkan adanya perubahan fisik dan kimia dalamnya yang berlangsung terus-menerus. Contoh komponen abiotik seperti air, suhu, jenis-jenis batuan, cahaya matahari, kelembaban udara, kandungan kimiawi, oksigen dan mineral di dalam air. Oke, dari video yang sudah Ibu tampilkan, kamu lihat lembaran halaman yang kedua, mengorganisasi belajar. Ya, sudah ketemu? Oke, kalau sudah ketemu, dari video yang sudah Ibu tampilkan, kalian buat perumusan masalah yang kalian temukan dari video itu. Ya, karena ada 4 kolom, jadi minimal 3 masalah yang bisa kamu dapatkan dari video. Ya, silakan dibuat. Sudah kasih pengamatan tadi, dibuat perumusan masalahnya. Apa yang kalian temukan dari video itu? Oke, kelompok 1. Sudah ada yang bertemu? 1 permasalahan? Apa? Masalah 1 yaitu seiring perkembangan zaman sungai emosi menjadi tenang karena pembangunan di sekitarnya yaitu pemukiman, pasar, pelabuhan, industri bahkan perubahan fisik dan kimia lain dari pembangunan limbah. Oke, jadi ada perubahan fisik ya, menurut kelompok 4 ya. Alfa tadi menyampaikan, oh kalau ada perubahan fisik dari hasil pembangunan di sekitaran Sungai Musi, ya, karena ini umum terjadi. Terus ada yang lain? Komponen ekosistem sungai, Terus? komponen biotik dan komponen abiotik. Oke, ada komponen biotik
kerja. Silakan didiskusikan dan ditulis di lembaran kerja masing-masing. Ya, kalau sudah nanti kita akan presentasi kelompok. Silakan dikerjakan. Tadi kalau misalnya ada yang belum paham boleh menggunakan handphone. Oke, silakan bekerja. Ingat, ibu menilai bukan hanya kerja kelompoknya, tapi juga kemandirian kalian sendiri-sendiri ya, karena lembarannya ibu bagikan perorangan. Rusa. Biasa.
tidak bekerja atau hilang, apa yang akan terjadi pada ekosistem tersebut, gitu. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Maka akan terjadi kerusakan pada ekosistem sungai. Terima kasih. Apakah sekali lagi bertanya? Saya dari kelompok 1 yang bertanya, apa peranan mikroorganisme dalam ekosistem sungai? Saya akan menjawab. Peranan mikroorganisme itu dalam ekosistem sungai itu untuk menjaga stabilitas lingkungan. Terima kasih. Perkenalkan saya Naksya dari kelompok 3. Hal apa saja yang dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem sungai? Penyebab kerusakan ya? Hilangnya salah satu ekosistem biotik. Sekian dari hasil kesimpulan kami pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok berikutnya. Dari artikel yang ada di gambar ini, kami mengidentifikasi masalah-masalah. Terdiri dari pertama, masalah sungai. Karena seiring perkembangan zaman, sungai Musi semakin rusak karena adanya pembangunan di sekitar sungai. Masalah kedua, kimia yang dihasilkan manusia merusak komponen abiotik dan biotik di dalam sungai kita sehingga terancam. Masalah ketiga, komponen biotik dan abiotik di sungai saling melengkapi satu sama lain. Jika salah satu tidak terlibat, maka keduanya dapat terancam. Oke, sekian dari kami. Lanjut ke sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa peranan lumut dalam komponen Peranan lumut. Peran lumut dalam ekosistem dalam sebagai makanan bagi ikan-ikan kecil maupun ikan besar yang mau makannya. Ada lagi pertanyaan? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, komponen biotik itu terdiri atas beberapa jenis berdasarkan peranannya. Bisa disebutkan misalnya jenis. Biotik itu makhluk hidup seperti ikan, nyamuk, dan makhluk lainnya. Peranannya, biotik itu berperan sebagai pelengkap dari ekosistem sungai dan juga memenuhi kebutuhan dari manusia. Ikan menjadi bahan pangan untuk manusia. Selain ikan juga, biotik ini saling keputaran makanan. Nah, ikan ini memakan ikan yang lebih besar, ada juga mikroorganisme menjadi makanan untuk para serangga di sungai dan lain-lain. Terima kasih. Saya akhiri presentasi kami dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita
pelajari. Next. Ya. Kami ingin mengetahui Ingin mengetahui interaksinya Bu, bagaimana antar komponen ekosistem. Sebenarnya kita sudah bahas sedikit aja, sudah disentil-sentil sedikit. Oke, untuk refleksi yang terakhir, apa kesulitannya untuk belajar hari ini, Nak? Tidak ada Bu, karena cara penyampainya sangat mudah. Oke, kata temannya, ini pendapatnya sih Kosim. Kata Kosim untuk dia Bu, hari ini tidak ada kesulitan dikarenakan penyampaiannya tidak ada yang membingungkan. Itu tidak sulit, baik dari ibu, baik dari teman-teman semua. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, oke, Ibu Satria, ketua kelas boleh dibantu untuk Ibu. Tadi Ibu janjikan ada postes ya. Silakan dijawab. Nanti dikumpulkan. Boleh dibantu? Ya. Oke. Oke, kalau sudah dapat semua, silakan kembali ke posisi semula. Kalau sudah dapat gambaran masing-masing, silakan kembali ke posisi semula. Oke, silakan dikerjakan waktunya 5 menit bisa. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Oke, kalau sudah boleh dikumpulkan. Silakan. Ibu jatuhkan penampilan terbaik untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan. Minggu depan, ya, di pertemuan berikutnya kita akan membahas tadi yang kawan tadi. Kami pengen lebih jauh lagi dari ekosistem apa interaksinya, karena lebih menarik. Ya, mau tahu sih apa sih interaksinya komponen abiotik dan biotik. Jadi dipersiapkan